kita akan membahas tentang hukum Ohm yang berbunyi kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar atau konduktor asalkan suhu konduktor tetap. Berikut ini adalah gambar rangkaian listrik sederhana. R simbol dari hambatan listrik satuan ohm, V simbol dari beda potensial satuan volt, I simbol dari kuat arus listrik satuan ampere. Sehingga hukum Ohm dapat dirumuskan R sama dengan V per I atau V sama dengan R kali I atau I sama dengan V per R. Nah, untuk memudahkan kita mengingat rumus tersebut, dapat diperhatikan gambar segitiga berikut ini. Selanjutnya, pembahasan contoh soal. Soal nomor 1, sebuah pemanas listrik menarik arus 15 ampere ketika dihubungkan ke sumber daya 120 volt. Berapakah besar hambatan pemanas listrik tersebut? Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Diketahui I sama dengan 15, A, B sama dengan 120 volt, yang ditanya hambatan R. Maka jawabnya R sama dengan P per I sama dengan 120 volt per 15A sama dengan 8 ohm. Soal nomor 2, pada kawat penghantar yang memiliki hambatan 60 ohm mengalir arus 4 ampere. Berapa besar beda potensial antara kedua titik pada kawat penghantar tersebut? Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Diketahui R sama dengan 60 ohm, I sama dengan 4A, ditanya V. Jawab V sama dengan I kali R sama dengan 4A kali 60 ohm sama dengan 240 volt. Selanjutnya soal nomor 3. Beda potensial pada sebuah resistor 3 ohm adalah 12 volt. Berapa besar kuat arus yang mengalir pada resistor tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah diketahui R sama dengan 3 ohm, V sama dengan 12 volt. Ditanya I. Jawab I sama dengan V per R sama dengan 12 volt per 3 ohm sama dengan 4 ampere. Selanjutnya hambatan pada penghantar. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat penghantar. Faktor yang pertama adalah panjang kawat. Nah, ini dapat terlihat pada gambar berikut di mana panjang kawatnya berbeda. Sehingga semakin panjang kawat penghantar, maka hambatan kawat penghantar semakin besar. Dapat disimpulkan R sebanding dengan L. Faktor yang kedua yaitu hambat jenis kawat. Perhatikan gambar ini, kawatnya berbeda jenis, maka semakin besar hambat jenis kawat, maka hambatan kawat penghantar semakin besar, sehingga dapat disimpulkan R sebanding dengan Rho. Faktor yang ketiga adalah luas penampang kawat. Perhatikan gambar, ukuran kawatnya di sini berbeda, sehingga semakin besar
luas penampang kawat penghantar, maka hambatan kawat semakin kecil, atau disimpulkan R sebanding dengan 1/A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat dan dipengaruhi oleh penyusun kawat tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan R sama dengan Rho L per A, di mana L adalah panjang kawat dengan satuan meter dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter pangkat 2. Rho adalah hambat jenis kawat dengan satuan ohm meter dan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Kawat penghantar dengan panjang 100 cm dan hambat jenisnya 1,2 kali 10 pangkat 6 ohm meter. Jika luas penampang kawat 0,4 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 2, berapakah besar hambatan kawat tersebut? Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Diketahui L-nya sama dengan 1 meter, Rho sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 ohm meter, A sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 2. Yang ditanya besar hambatannya, maka akan kita jawab dengan menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Kemudian angkanya kita masukkan sesuai rumusnya dan akan diperoleh besar hambatannya adalah 3 kali 10 pangkat 2 ohm atau sama dengan 0,03 ohm. Demikian penjelasan saya tentang hukum ohm. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di topik yang berikutnya.